Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video wawancara kami yang berjudul Adat Istiadat Perkawinan yang ada di Aceh dipandang dari perspektif milenial. Lanjut perkenalan kami. Yang pertama, Nama saya Zola Putri, MPM 221010 40 190. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziz Siregar dengan MPM 221010 40 10 120. Nama saya Salmina dengan MPM 221010 40 122. Perkenalkan, nama saya Alga Sabtu dengan NPM 221010 40 121. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usran dengan NPM 221010 40 124. Perkenalkan, nama saya Hendy Farza, NPM 221010 40 123. Sekian video kami. Selamat menyaksikan. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat Indonesia. Dalam masyarakat Aceh mempunyai berbagai macam adat, baik yang tertulis maupun tak tertulis. Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain, yang lazim dilakukan di dalam suatu kelompok masyarakat. Adat dan budaya Aceh memang sangat unik serta beragam. Setiap tradisinya menyimpan makna dan filosofis tersendiri. Salah satu yang masih dipertahankan dan dijunjung tinggi adalah budaya pada prosesi pernikahan adat, seperti juga dengan suku yang lainnya. Calon pengantin Aceh diharuskan mengikuti serangkaian adat menjelang di hari pernikahannya. Adapun rangkaian prosesi upacara pernikahan adat Aceh yaitu: yang pertama adalah Jakbaranuk atau antar sirih. Jakbaranuk merupakan prosesi paling awal sebelum pernikahan. Tujuannya adalah meminang dan mendapat kesepakatan dari kedua keluarga. Jakbaranuk disebut juga lamaran, yang dimulai ketika pihak mempelai pria membawa seserahan berupa sirih, kue, dan lain-lain. Prosesi ini akan berlanjut ketika calon mempelai wanita yang diberi kesempatan menjawab bahwa ia bersedia untuk menikah dengan calon mempelai pria. Dia baturnya yang bersudah kabar lumpo. Lumpo punya agam bro. Libat semalam kamu melumpo duku mudih dengan guna rumah rahasia. Hitupit bulan tunggu cahaya lepas terang Gathat gemerlang merupakan lama. Lemang tu? Lelur barat tunggu cahaya kemang uhu. Lelur timur tunggu cahaya lepas terang. Oh wate iluh tunggu cahaya lebih bungong pitang ke indah tak lupa. Best kita selawatnya. Selanjutnya tunggu bungong tak indah wanita letra harum tuk sampo bak kamoduna. Cuma hajat uranya tunggu pusika lupa tukuh bungongnya karena sodanda. Punya bah ngapa bungong dia mawa bah kamu buah tunggu kuding. Setelah Jakbaranuk, kemudian Jakbatanda. Jakbatanda sama artinya dengan bertunangan dan merupakan kelanjutan dari meminang. Pada proses ini, keluarga calon pengantin pria datang lagi ke kediaman calon mempelai wanita sembari membahas pernikahan, jumlah mahar, waktu pelaksanaan pernikahan, serta jumlah tamu undangan. Selain itu, calon mempelai pria membawa seserahan berupa ketan kuning, buah-buahan, seperangkat pakaian, dan perhiasan sesuai kemampuan keluarga pria.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Rabbi, ini izinkan ya Allah jaga menulung Muhammad Fadil dengan Muhammad Fadil Saputra dengan itu melayani ya Allah Rabbi. Ya Allah, jauh balap, jauh fitnah ya Allah. Balik ya Allah terasi ya Allah. Lagi Nabi Muhammad ya Allah, Muhammad Khadijah ya Allah. Kemudian ada prosesi adat Buhu Gaca atau memakai inai atau disebut juga dengan malam inai. Malam inai atau malam Buhu Gaca adalah malam menjelang pesta pernikahan yang terdiri dari upacara pesiju atau pemberian tepung tawar kepada dara baru dan pesiju gaca serta bate mupeh atau batu giling yang berarti memberi dan menerima restu serta mengharapkan keselamatan. Prosesi ini diadakan dengan harapan untuk mendapatkan kebahagiaan pada kedua mempelai dan dimudahkan rezekinya. Acara Buhu Gaca biasanya dilaksanakan sampai 3 malam berturut-turut. Kemudian ijab kabul. Upacara adat nikah ijab kabul merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan menurut agama Islam. Tunku Mustafa ulun tuan kenikah Udron an kandung ulun tuan bernama Nazila Askia dengan jila medi 15 mayang tunai. Don terima nikah Nazila Askia an abah ulun tuan dengan jila medi 15 mayang tunai. Kemudian Tung Lintu Baru atau Wolintu. Prosesi ini merupakan salah satu upacara yang paling dinantikan karena merupakan acara puncak penyambutan Lintu Baru dan diantar ke rumah dara baru. Dalam upacara ini mempelai wanita sudah dirias dan memakai busana Aceh lengkap dengan sanggul dan cakcengnya atau sunting. Kemudian baru didudukkan di pelaminan menunggu mempelai pria dan rombongan. Mempelai wanita yang duduk menanti mempelai pria kemudian dibimbing untuk menyambut mempelai pria dengan melakukan semah atau sungkem kepada mempelai pria sebagai tanda hormat dan penuh pengabdian. Dalam upacara penyambutan Lintu Baru biasanya diiringi dengan tarian Ranub Ampuan atau tarian penyambutan tamu dalam adat masyarakat Aceh dan berbalas pantun. Kemudian yang terakhir adalah Tung Dara Baru atau mengundang mempelai wanita. Upacara Tung Dara Baru merupakan prosesi mengundang mempelai wanita beserta rombongan ke rumah mertua atau orang tua Lintu Baru. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah upacara Wolintu. Pada upacara ini dara baru diiringi 1 atau 2 orang tua adat dan membawa kue-kue khas Aceh yang ditempatkan dalam talam atau dalung yang telah dihiasi dan ditutup dengan sehap atau kain penutup sange atau tudung saji yang disulam dengan benang emas atau kasak. Tiba di gerbang, dara baru disambut dengan taburan beruh padi atau beras padi,
bunga rampai atau bunga ngerampo, dan siniju atau daun untuk tepung tawar. Pada prosesi ini, penyambutan sama dengan upacara Wolintu. Itulah rangkaian prosesi adat pernikahan dalam masyarakat Aceh yang syarat makna dan filosofis. Semoga prosesi ini dapat terus dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Lalu bagaimana tanggapan generasi milenial tentang prosesi adat pernikahan dalam masyarakat Aceh? Baik, kami di sini ingin mewawancarai terkait adat istiadat perkawinan yang ada di Aceh ini. Nah, menurut Abang nih, bagaimana sih pandangan Abang mengenai adat istiadat di Aceh ini, Bang? Mengenai adat istiadat, memang kan istiadat ini terbentuk dari kebiasaan yang masyarakat yang sehingga melahirkan sebuah adat istiadat baru. Jadi kebiasaan masyarakat yang ada di Aceh menimbulkan sebuah adat istiadat, karena bisa dibilang hasil dari ini tadi, hasil adat istiadat perkawinan Aceh sekarang ini adalah keinginan orang dulu bagaimana konsep dari adat istiadat perkawinan, mulai dari kalau di Aceh mungkin ada cara sampai resepsi pernikahan. Gitu Bang ah. Kemudian menurut Abang nih, ribet nggak adat istiadat di Aceh ini? Kalau dibilang ribet, ya ribet kali nggak juga karena mungkin dalam hal menyiapkan mahar mungkin lebih susah, karena kebanyakan mahar Aceh lumayan susah. Dengan emas mahal, bagi laki-laki agak sulit untuk mempersiapkan resepsi. Di hadapan saksi-saksi dari kakak Arif Nora binti Muhammad Hasan kepada wali syuhada dengan mas kawinnya dua buah emas tunai. Saya terima nikahnya Laura binti Muhammad Hasan saya dengan mahar 2 buah emas tunai. Serotan tanda mulia, mulia waris dari perempuan, mulia rekan oleh